Ini dari rombongan apa, Bu? Pohon persekutuan, Pohon Persekutuan tuh apa? Organisasi apa? kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Tuhan sendiri yang kasih, namanya pohon persekutuan. Itu anggotanya apa, dari pendeta atau dari apa? Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja, tapi kami bukan bentuk organisasi, tidak berbadan hukum juga, tapi langsung Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bentuk setiap hari, harus kemana, harus bagaimana, ketemu dengan siapa, itu semua dalam tuntunan Tuhan. Berarti ini yang datang ini dari beberapa gereja ya, Bu? Dari berbagai gereja. Saya Ibu Cynthia dari Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. PDI yang lokasinya di? Kebetulan kalau di Jakarta nggak ada sih yang kami terikat di dalamnya, enggak. Tapi kami dalam bentuk oikumene gitu loh, berbagai aliran, tapi dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Kalau Ibu dari gereja apa, Bu? Saya dari gereja GPIB Petra, Bogor. Nama saya Puji. Iya. Puji Astuti lengkapnya. Kalau Ibu dari namanya siapa? Nama saya Wiwit dari Gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia di Pondok Gede, Kalau Bekas. maksudnya iya. Kalau Bapak? Saya David Hendrawan. Saya dari gereja GBI Gatot Subroto. Kalau Ibu? Saya Anastasia Anastasia dari gereja apa? sama GBI. Iya. Kalau Mas? Saya Adityo Stefanus dari GKI juga. Kalau Masnya? Saya Heski Kurniawan sama KJ Pendeta dari GPDI juga. Ini ke Zaitun ini datang ke sini tuh direncanakan atau gimana, Bu? Kalau rencana dari kami sendiri tidak ada, tetapi ada salah satu dari anggota kami itu punya satu ketertarikan untuk ke tempat ini, bukan karena kami dengar viral atau apa, enggak, karena kami selalu mau melangkah seperti Bapak tadi katakan Pak Halim, ya kan, kalau kita berkehendak Tuhan itu kan enggak sulit. Nah, 2 minggu lalu kalau enggak salah ada yang punya kerinduan, ayo kita melangkah ke tempat ini, ya kita dalam doa, ternyata memang waktu, tempat, cara itu milik Tuhan. Inilah hari yang pas menurut Tuhan. Untuk berkunjung ke Zaitun. Iya. Siapa, Bu, yang punya kerinduan ke sini akhirnya membawa ini rombongan ke sini, Bu? Ini Ibu. Oh, Ibu Wiwit ya. Oh, Kebetulan juga dia orang Indramayu. oh Indra. Oh, yang tadi kakeknya dari Orgelis ya, Bu? Iya. Oh iya, ternyata dari Orgelis. Ini kunjungannya sebentar banget, Bu, dan tadi ada obrolan tentang, kebetulan ini pas Hari Kesaktian Pancasila, tadi obrolan dengan saya. Nah, bagaimana, Bu, Ibu melihat itu, Bu? Ada banyak kemiripan yang kami tangkap, seperti dari awal saya tadi katakan, pikiran dan hati itulah yang membuat Tuhan menuntun, ya, karena memang pikiran dan hati ini kan merupakan satu motor ya yang tidak kelihatan gitu. Kalau Tuhan katakan kita itu dijadikan dinamo dan dinamit, ya kan, jadi penggerak seturut dengan apa yang Tuhan mau, dinamit. Kalau Tuhan menghendaki di mana terjadi sesuatu, kita nggak bisa memilih di mana harus meledak dan diledakkan, tergantung dari Tuhan. Jadi itulah fungsinya orang-orang yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, itu menjadi dinamo dan dinamitnya Tuhan. Obrolan dengan saya tentang nilai-nilai dasar tadi, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan itu, Bu? Ya, yang meneguhkan dari bumi Indonesia inilah dunia harus tahu, keselamatan itu dari bumi Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, untuk semua umat nanti menjadi warga kerajaan surga. Itu tujuan yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan tidak
menginginkan satu pun manusia ada di neraka. Enggak. Jadi kembali lagi membuktikan bukan agama menyelamatkan seseorang, tapi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta yang tadi dikatakan selalu sujud, tersungkur, dan menyembah. Nah itu kan tidak berbicara soal agama. Dan yang membuat kami tertarik, oh di masjid ini ada kursi-kursi. Jadi macam gereja, sedangkan kami kalau ibadah nggak ada kursi. Sehari-harinya 28 tahun melantai. Ya, untuk menyatu dengan bumi. Terus dikasih kursi di sini. Di masjid itu ada kursi. Sholatnya pakai sajadah. Setelah itu zikirnya duduk di kursi. Jadi nggak ada yang capek begini. Nggak ada. Kursinya pun dapat penelitian itu. Nggak ada itu di luar itu. Ini yang badan terbesar kan beliau ini. Coba ambil kursi itu, enak enggak? Segitu kecilnya cocok enggak? Coba dicoba. Nah, kan seakan-akan kekecilan. Tuh. Nyaman. Punggung coba. Ergonomis. Enggak pakai dipegang. Gini kan. Nah, kan? Nah, itu penelitian kita di sini. Iya, itu posisinya pas. Sudah. Ini yang tergemuk dan yang terbesar badannya. Timbangannya di atas 90 kilo kan? Oh, kan di atas. Duduk lagi. Coba yang paling minim timbangannya. Duduk di sini. Bagaimana? Tuh. Boleh. Ngingkrang pun boleh. Coba ngingkrang. Enak mana ngingkrangnya? Nah. Bukan ini mendengar khutbah. Oh iya. Oke. Coba Ibu yang dari Kudus. Bukan untuk membuktikan bahwa tempat duduk ini bagus. Sangat nyaman dan enak. Tuh. Luar biasa, Pak. Nah, Terima kasih. nanti usulkan di gereja. Pakailah seperti di Al-Zaitun. Saya buatkan nanti. Ini buat sendiri. Silakan duduk. Coba Ibu Kalau pendeta. kami doa malah di lantai, Pak. Nggak ada kursinya. Ya. Sekali-sekali di lantai. Kami di lantai dan duduk. Nah, kalau kursi ini nggak nyaman. Jauh Pak, saya begitu. Nah, apalagi? Ya, bagus. Luar biasa. Penggematisan. Silakan. Ini untuk mengetes. Foto-foto. Tuh kan? Jadi berapa saja timbangannya cocok itu duduk di situ. Iya. Ya. Kecil tapi iya. Bukan kokohnya. Ada nilai kesehatan. Ya semuanya sih. Dan ini menurut penelitian kita di sini menemukan ini bertahun-tahun. Bukan bahannya. Apa istilahnya? Ergonomisnya. Iya. Tidak sekonyong-konyong jadi nggak cocok, ininya kurang, berubah lagi set mungkin sampai 7 kali itu baru ketemu pas. Luar biasa ya sampai Tuh. dipikirkan. Jadi 98 kepada yang mungkin 30-an lebih cocok semua. Coba Pak Dokter yang badannya besar duduk sini. Tuh kan ini seperti nggak layak kan? Tuh kan, karena dokter juga ikut meneliti,
ya pasti mengatakan pas. Layak semuanya. Maka orang yang melihat, oh ini tidak layak karena belum membuat dan belum mencoba. Kalau tadi kaitan dengan menurut saya tidak adanya mayoritas, minoritas, tapi semua adalah satu kesatuan Indonesia, Ibu apa kesannya? Iya, memang itu yang Tuhan inginkan, manunggal. Ya, kita itu nggak sulit berbicara satu, walaupun berbeda-beda, berbeda asal, prinsip, ya kan. Tetapi kembali lagi, kalau kita manunggal dengan Tuhan, gak sulit. Saya tidak mengenal Bapak, tapi saya rasakan Bapak juga, semua yang ada di tempat ini satu kok, satu. Sampai kami bisa diterima untuk makan bersama, dijamu. Ini membuktikan kesatuan yang karena murni dari Tuhan. Kunjungan hanya sebentar, kesan yang Ibu dapatkan dari kunjungan ini apa, Bu? Kesannya dari tempat tersembunyi ini Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Walaupun kita sama-sama tidak tahu, tapi percaya sesuatu yang murni dari Tuhan itu selalu disembunyikan. Tapi dampaknya sampai kepada kekekalan. Saya mengimani, saya boleh tidak kenal siapapun yang ada di tempat ini, tapi dari tempat tersembunyi ini ada sesuatu yang ilahi yang nanti berdampak sampai kekekalan. Kalau Ibu Puji, kesannya apa, Bu? Kesannya untuk tempat ini saya merasakan luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasanya itu saya bisa bertemu dengan Bapak Syekh tadi ya, yang saya pribadi. Luar biasanya di dalam Tuhan menentukan waktu, tempat, dan cara. Dan yang saya merasa luar biasanya tadi dari perkataan dari Bapak Syekh tadi ya, tentang arti kata siap. Menuntut kita kesiapan, siap. Nanti kok Tuhan berkenan, yang penting kamu siap dan mencoba hal-hal yang baru. Kalau Mbak Wiwit setelah pulang kampung nih gimana kesannya nih? Kesannya ya tetap jalanan ya masih sama kayak di kampung, tapi luar biasa ya, luar biasa di saat memang segala sesuatu yang tidak terpikirkan ya. Dengan penyambutan yang memang kita nggak menyana-nyana ya. Lalu di saat saya melihat masjid dengan kursi-kursi yang telah tersedia, saya berfantasi ya. Di satu saat kelak, di saat di surga lah ya, di kekekalan, kita semua sudah ada kursi-kursinya, dan yang Tuhan mau itu jangan sampai kursi itu pun kosong. Kalau Mas kesannya apa? Saya kesannya tetap luar biasa di tempat ini ya. Luar biasanya saya merasa ya, kami disambut walaupun pastinya tidak ada yang mengenal kami, tapi kami disambut tanpa curiga. Dan juga kami sampai ke tempat ini, itu kami sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi kami dianggap sebagai sebagai kayak duta atau sebagai orang yang luar biasa. Jadi itu penyambutan yang seakan-akan itu dan kami yakini pasti ya, itu oleh karena perlakuan Tuhan kepada kami. Dan juga itulah yang menjadikan mata Tuhan tertarik untuk tempat ini. Saya kira gitu. Kalau Mbak tadi sudah diperkenalkan dengan pisang kayaknya tadi rumah iya, gimana setelah sekian tahun nggak pernah bisa makan, gimana kesannya? Itu luar biasa. Luar biasa bisa makan pisang. Iya. Tadi habis nggak, Mbak? Habis. Berarti ini apa namanya, untuk pertama kalinya dan seterusnya ya, akan makan pisang. Akan pernah terlupakan. Pernah makan. Luar biasa juga untuk semua penyambutan, semua yang seperti yang lain juga katakan, kita yang nggak pernah saling mengenal tapi diperlakukan dengan ya betul-betul sambutan yang sangat luar biasa ya. Kalau Mas apa Mas? Kalau pesan saya, kalau luar biasa itu pasti, tapi ucapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan pastinya, dan juga karya dan titipan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini. Karena secara khusus saya percaya setiap pribadi yang ada di tempat ini, termasuk Bapak Syekh dan semua, bahkan Mas sekalipun, sampai
Ini pertama kali seumur hidup saya di interview 2 kali dulu waktu kerja, tapi itu hanya ya interview perusahaan aja. Ini kedua kali, dan saya sampai begitu tadi datang disambut oleh Bapak dengan jas saya gini, ini ada apa ya? Saya sempat bertanya gitu, mungkin sama seperti Pak David tadi ya, ini ada apa ya? Kok seperti ini? Nggak pernah terbayang, nggak pernah terfikirkan kita mendapatkan bukan hanya sambutan, tapi kehangatan suasana yang ternyata perlakuan kok mungkin saya bisa bilang bahwa ini perlakuan ilahi ya, bukan hanya buat kami, tapi buat seluruh pribadi yang dipertemukan dengan kami. Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah puji Tuhan, setelah dulu diwawancara interview waktu mau kerja ya Mas ya, sekarang diinterview oleh Al-Zaitun Official. Kalau Mas apa? Mungkin saya sebagai sopir ya, yang kemana-mananya, gak apa-apa. Untuk datang ke tempat ini emang jalannya luar biasa ya. Luar biasa bergoyang. Luar biasa goyang-goyangnya. Tapi ternyata wow. Mungkin nggak akan semua orang datang ke tempat ini kalau sudah melihat jalannya seperti itu, nggak bakalan datang. Tapi ternyata di dalam jalan yang begitu hancur ada sesuatu yang luar biasa. Zaitun, viral Ibu mengikuti pemberitaan itu nggak Bu? Saya enggak. Tapi pernah. Tapi pernah. Pernah, oh gitu. Tapi justru saya tertarik sekarang lihat langsung. Ada ya, ternyata memang bukan cuman cerita, cuman saya tertarik kompak semua untuk nyanyi lagu-lagu bahasa Ibrani gitu loh. Siapa yang khusus mengajarkan, sedangkan kami orang Kristen sendiri kayaknya susah sih untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu Ibrani karena kagak ngerti ya kan bahasa Ibrani, tapi ternyata ada gitu. Shalom Merdeka. Terima kasih Al-Zaitun yang telah menerima kunjungan kami dengan sambutan yang luar biasa. Tuhan memberkati.